Mas, gimana cara milih motor untuk pengaritan atau motor untuk ke ladang atau ke sawah ya? Nah, jadi menurut saya seperti ini. Yang pertama itu kita cek dulu untuk bagian rangka-rangkanya ya. Nah, rangka-rangka seperti ini nggak boleh keropos kalau untuk motor untuk angkatan. Biasanya kelihatan dari bekas sini-sini ya, ada banyak karat-karatnya. Kalau motor itu keropos atau biasanya itu kena air asin ya, itu lebih baik nggak usah dipakai untuk angkatan atau untuk ke ladang gitu ya. Rangka, setelah rangka, kalau bodi kayaknya nggak terlalu penting ya. Habis itu kita hidupkan, kita cek mesinnya. Nah, kita dengerin mesinnya ya, suara mesinnya halus atau kasar gitu. Nah, kalau suara mesinnya lumayan halus, terus kita lihat di sini ada asapnya enggak. Kalau keluar asap putih, itu artinya mesinnya ini minta jajan ya, atau minta ganti bagian pistonnya. Tetapi kalau asapnya hitam itu banyak kemungkinan gitu, bisa juga dari settingan karburator ini nggak pas, bisa juga dari klep dalam sini yang bocor gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk motor bekas ya, bilanglah motor yang second gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita beli itu wajib kita cek dulu untuk sini ya, oli gitu. Tapi ada yang berpendapat bahwa kita langsung colok lewat knalpot kan bisa. Kalau knalpot basah pasti motor ngasep gitu. Nah, itu enggak 100% bener ya teman-teman, karena gini, biasanya ada salah satu oknum yang jual motor itu bermain curang. Jadi knalpot yang basah bekas ngasep itu dibakar ya, dibakar pakai las karbit gitu kan, dipanasin sampai kering gitu. Jadi ketika ini dicolok gitu udah nggak basah lagi. Nah, ini kan basah ya kan. Nah, ini sebenarnya bisa diakali. Ini knalpotnya dibakar kering gitu kan, kering. Anggaplah ini kering ya, dicolok gini kering. Nah, setelah itu olinya ini dibuang sama oknum yang melakukan tersebut. Jadinya ketika oli ini habis gitu kan, knalpot kering, motor dihidupkan, digas itu nggak ngasap. Tapi nanti ketika kita pakai perjalanan entah itu 10 kilo atau 5 kilo, kemungkinan motor akan macet ya. Nah, kalau nggak macet, nanti ketika kita isi oli mesin baru pasti langsung ngasep gitu. Karena sebenarnya mesinnya itu nggak sehat, tetapi karena diakali dengan cara ini jadinya nggak kelihatan gitu ya. Jadi yang pertama itu menurut saya kalau ngecek mesin itu wajib kita cek oli mesin ya. Kita buka dulu. Nah, kita buka pakai tang ya, sama tisu. Nah, makanya dulu saya pernah buat konten untuk milih motor second tuh, saya suruh bawa ini ya kan, bawa tang sama tisu gitu. Kontennya pokoknya gini loh. Kalau kamu punya duit pas-pasan mau beli motor bekas, jangan lupa bawa tang sama tisu. Nah gitu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk ngecek ini. Ini kita buka ya kan. Kita buka. Tisunya untuk apa? Tisunya untuk ngelap ini ujung nih. Nah, ini kita lap. Nah, di sini ada batas oli ya. Nah, kalau standarnya segini. Ini penuh berarti pas sesuai takaran ya. Kalau lebih ke sini berarti kebanyakan. Nggak bagus kalau kebanyakan, biasanya bisa ngasep juga kalau kebanyakan. Nah, yang nggak boleh itu kalau menyentuh bagian bawah sini ya. Anggaplah nyentuhnya cuma segini. Nah, segini itu yang bahaya. Itu kemungkinan motor itu ngasep gitu karena udah makan oli gitu ya. Apalagi kalau udah nggak nyentuh, wah itu bahaya. Nanti kalau misal kita isi oli, itu kemungkinan antara ngasep sama ngebul tipis gitu ya. Maksudnya ngasep banyak sama ngebul tipis, sama ngasep tipis gitu kemungkinan. Kalau misalnya nggak nyentuh. Coba kita cek ya. Nah, ini masih penuh. Masih penuh ya kan. Kalau masih penuh seperti ini, ketika
kita hidupkan tapi knalpotnya ngasep putih. Nah itu untuk biaya perawatannya itu cukup mudah, cukup murah maksudnya, karena biasanya tuh nggak banyak yang kena gitu, apalagi kalau mesinnya masih halus ya. Nah itu cukup diganti piston sama ringnya, di coulter ulang ya, dipoles bloknya sini. Nah itu murah, kemungkinan ya estimasinya mungkin sekitar 400-500 ya kalau motor seperti ini. Tapi kalau kekeringan oli, nah itu yang nggak bisa diprediksi untuk biayanya, bisa sampai 1 jutaan malah. Kalau bongkar sini biasanya tuh setang seher sininya tuh kena gitu, dan suaranya tuh kasar. Nanti ada templar sini yang kena, nanti terus ada bagian kopling juga aus biasanya gitu ya. Nah sebenarnya kalau untuk motor bekas itu ya, apalagi motor yang seperti ini ya, ini kan udah, anggaplah udah 15 tahun atau 10 tahun lah ya. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita suka sama motor ya, suka sama motor ini misalnya kan, kita suka, nah kita minat nih, pokoknya anggaplah ini motornya bagus ya, casingnya bagus, tapi kita minat. Nah dengan catatan kalau misalnya kita ambil motor yang udah usia 5-10 tahun, nah itu kita siapkan anggaran sedikit untuk biaya tune up ya, atau biaya perawatan full service mesinnya gitu. Jadi nanti kita serahkan ke bengkel yang terpercaya ya kan, yang kita anggap udah kompeten atau udah bisa dipertanggungjawabkan lah untuk pekerjaannya. Nah nanti kita serahkan, lalu kita suruh ngecek semua gitu. Nah biasanya tuh kalau udah 5 tahun ke atas itu piston aus, ring piston, terus klepnya sering bocor, biasanya nanti dicek semua. Untuk klep biasanya kalau masih bagus tuh disekir ulang lagi, dipakai lagi bisa gitu ya. Terus kalau untuk piston biasanya ganti, kalau udah 5-10 tahun biasanya udah ngantong dia. Jadi kalau diganti ring saja biasanya nggak awet gitu ya. Tapi tergantung juga untuk jarak tempuh motor ini. Kalau udah 10 tahun tapi jaraknya cuma sehari sekilo ya masih bagus gitu ya. Nah ini yang saya maksud adalah motor untuk pemakaian normal gitu. Biasanya kalau normal itu kan sehari bisa 20-30 kilo gitu ya, untuk ke kantor atau untuk kerja gitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya untuk tips sederhananya. Terus yang terakhir baru kita cek surat-surat atau kelengkapannya gitu. Nah menurut saya beli motor itu lebih bagus atau lebih nyaman ya, itu motor yang suratnya lengkap gitu, walaupun pajaknya mati. Nah anggap saja seperti ini kan pajaknya mati, tetapi ketika ada STNK sama BPKB itu rasanya kita ketika beli motor terus malamnya kita tidur, nah itu nyenyak, nggak kepikiran gitu. Oke.